tenggene Kitabul Ghorsi, tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a ghorsan fa'akalat hu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sodako, illa kanat lahu sodako. Wong nandur tanduran, misalnya ning kene nandur gedang, akhirnya dipangan manuk cek menungso, iku dadi sodako ide. Kowe aja dadi wong Islam bento gedang kemis ilang rambuke kelas no rugi. Kowe kok dadi wong Islam kok bento gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran jenenge bento dobel. Bento napa? Lha soal sing nyolong tetep haram hukume sing nyolong. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran, gedang wis ilang. Ora entuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk sabuk. Niku kula sukani dhuwit real. Karena kula mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pangeran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul ba'isal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum napa? Sosial. Di kula nganti sing nganggo pakaian ihram terus sesan. Wong kula mau kuburan sesan. Nek menawa ketemu wong sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal akoba wa ma adraka. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Fakku raqabah, memperdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di masrufah. Yatiman dza maqraba au miskinan dza maqraba. Terusannya juga hukum sosial. Sumakana minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah, dan saling pesan, saling mengasihi, wa tawassaw bil mar. Ini penting kalau aturakan bahwa sama presiden, sama menteri kita hormat, sama bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan, karena itu jelas-jelas lebih cepat, bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Ya jajal wis, misalnya kayak ngaten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya, terus kula ra duwe. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Dikus kula derekno, kula sangon riyen. Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi, selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga. Jadi masyarakat biasa lebih, karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampai nanti ngomong mulai tertarik ngomong capres sopo, cawapres sopo. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Kowe di kakak ra iso mangan ditulung adik, adik ra iso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lek, pernah tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLT debat kusir sik. Iku kowe 3 wulan pisan. Apa wong kuat mangan 3 wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial ana ponakan ra iso mangan Pak D ne ngekeki beras. Ana Pak D lara ponakane ngetero pleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamate kiamat, alamate dunya rusak nek wa ijabi kulli dira'in orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat. Itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham ya? Sedulur ngono ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ana tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane mlayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sangat teron ning puskesmas ana sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik lho ini. Napa? Lane kowe kok malah ngenteni apike presiden iku keliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya.
Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Loh, soal kita di nafsu ya, soal kita di khadzun nafsi. Nah presidennya apik ya sudah lagi gue jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan ngono iku ora usah. Ya umume wong ngomong ngono ya iya tapi ya tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial. Enggak jelas orang yang pakar napa pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar Mas Ren. Itu pakar-pakar sosial tuh kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangkan. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fadis. Kok tidak misalnya fala tanharu. Kamu kalian, kok tidak kalian? Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya ngeten, saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya. Saya akan bilang sama Allah sami'na wa ata'na. Tapi apa artinya aku kepengen ngurmat anak, misalnya pas kula tindak anak kula sakit, tentu sing ngetero nang rumah sakit santri misalnya atau tonggo. Kowe dadi bojo wajib ngurmat bojo, tapi apa artinya kepengen ngurmat? Nah, kowe pas ning pasar, bojo mloro pas kene pasar, tentu sing ngetero juga toh. Sehingga penting ana khitab. Makanya setiap ono khitab nganggo tak khitab itu jarene tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulane tengene bab fardhu kifayah diterangkan setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian iku. Paham? Niki hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Kemana setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah gue saya jadi bodoh, para bupati soleh, presiden soleh, udah dibodoh, paham? Karena sama tak kelak, apa oleh besar para presiden soleh, ya mesti aja kita berharap. Dengan presiden soleh maka banyak kesalian, kita berharap. Tapi juga sama, kita lebih berharap lagi kesalian kolektif, kesalian masyarakat bersama. Itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalahan kolektif artinya wis ora nulung malah dimaling. Lah mergo nak sekali hukum sosial ku kropos malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya kayak pas neng pasar bojomu hamil tua. Siapa yang nolong cepat ketika wis sampai kelahiran? Ditonggo sing ditusa ngetero ning bidan. Sing di duit ngutangi sik bidane dhewe karena sosial ya gelem diutang ra kudu bayar kontan. Ini 3 paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau lewat negara, seapi-api negara, urus dulu kartu tanda miskin. Ngogor RT ini sawah. Miskinnya butuh tanda. Paham? Delok raine wis kumuh ra wis tanda miskin. Oh miskin kok butuh apa? Kok potongannya uang gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat, lebih baik. Jangan mesti lebih cepat gitu tadi hukum apa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir angger ana khitab mau ditulis ayyuhal mukhatab. Ya siapa saja, karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam. Jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu bagi siapa yang sedang mengalami itu, sedang bersinggungan. Paham ya? Ini penting kalau aturaken. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga jadi masyarakatnya. Kula mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kula bangga. Kula ya terkenal wong saenake malah bangga. Kula tambah murahan, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kalau sering teng pasar benak kalau dijegat tiang. Gus, kalau ingin mau ayat itu gak pati paham, kesamaan terang. Ya cara kalau ketamui malah prosedur. Kadang kalau numpak tosa nak badhe teng sarang mulang. Ini Pak Bandobel ngumbal ketemu tiang. Wingi niku Gus wonten musyawarah apa Gus mau ketemu jenengan tak tangkel. Nomor iki gak apa-apa, gak apa-apa. Malah anak sowan ning omah malah apa-apa. Lah piye niku? Malah ngel-ngel aku to nyogoi kopi teh malah bulet. Akhirnya takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik gitu.
Begitu juga ke utang, sak cepet-cepetnya bank udah ada takok sertifikat, takok BPKB. Coba kalau utang tonggo, sekali husnudon podo cocoki selesai, langsung cair. Paham ya? Udah tidak yang main hukum sosial sekali sehat tetap lebih cepet. Sak cepet-cepetnya bank jadi 15 menit itu takok BPKB, takok macam-macam. Jadi 15 menit cepet, tapi tonggo orang ngati 15 menit, 2 menit cair tes lah. Makanya jangan nodai ya, karena baiknya hukum sosial begini jangan nodai. Mari terus utang rati sahur, itu penoda sosial. Makanya jangan nodai. Itu makanya buat nodai ya rusak kabeh. Paham gini? Ini penting kalau aturaken. Ndak setan dengan jenis ini ndak bisa godok. Mergo sing melarat ra iso dididik kasut tomak, sing sugih ra iso dididik iku wong-wong sing cara berpikir ibadi, ngerasa setiap saat kawulane Allah. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate disebut teng Quran kecuali nganggo bahasa napa? Ibadi. Abdi ibadi. Mulane teng Quran itu sederhana, kepen mlebu swarga niku gampang cara Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wis aku iku madhep pangeran. Ila itu menuju, ya. Ila itu menuju. Wes aku enak kepengen mati husnul khotimah. Cobalah kamu menuju Tuhan. Radiyatan mardiyah dengan mental legowo, ridho mek kabeh kodok kodare pengiran. Ridho dimulai dari wong cilik, ridho dari wong cilik, dari wong gede, ridho dari wong gede, tidak ada keangkuhan, tidak ada kemewahan. Radiyatan mardiyah. Sale kados kula, zaman dadi wong cilik iso mangan wis seneng. Bareng dadi kiai gede sandal arep ditata tersinggung. Kadang wong kurang hormat tersinggung malah lara kabeh. Umat model ngene ya tak ridani, misalnya mau luwih elek dibandingane ya tak ridho ora modal kok emoh. Radhiyatam terusane sebuti fadkhuli fi ibadi. Maka prosedur pertama untuk masuk surga, masuklah dalam kriteria hambaku. Fadkhuli napa? Fi ibadi. Lagi wadkhuli napa? Jannah. Orang kalau sudah merasa kemawulan ning Allah itu pasti kayak di surga. Karena dia merasa hanya dengan Allah. Jika rezeki yang ngerasa wae Allah, lagi radika rezeki yang ngerasa kersane Allah, sehingga dialeknya dia nyaman, dialek dengan kehidupan, dialek dengan hukum sosial itu nyaman. Tapi ada uang ngerasa jadi Fir'aun, jadi pangeran malah loro. Uang be aku kok ora hormat karepe piye? Lho kowe kok nebak karepe uang, wong liya dikarep dhewe to. Uang kok nebak karepe uang, wong liya dikarep dhewe. Aku wis ngetari wangi ngene jebule gak dimatur nuwun. Padha kono perasaane yo ngono. Jika kamu bisa nuntut situ juga napa? Nuntut. Mulane kadang wong bangga, aku ora butuh kowe wae kok kowe mlete mbek aku. Lah kono pikirane yo padha ora butuh kowe. Sebalike. Iku gara-gara kowe memaksa diri dadi Fir'aun, dadi wong sing ngatur kehendake wong li. Akhirnya kena nebak-nebak. Mau ketemu aku rata kok, dimaksud piye? Ketemu toko rata kok, dimaksud piye? Nak ora takok, dimaksud ya kepengen rata kok. Ngono wis gampang. Senengane kok nebak-nebak. Malah ditebak-tebak. Maksudnya piye? Ketemu aku kok gak? Ya maksudnya kepengen kok gak? Salahku apa ya? Nanti ra ditakoki. Ya salam ketemu. Mung ora ketemu ya ora roh nek ditakoki. Senengane kok nebak napa? Lha kula niku biasa nggih ngalami basaria. Misale kula nembe salah paham mbek bojo kula diamuk, kula nggih biasa. Salahku apa bojoku ngamuk? Ya salahe dadi bojo, kok ora bojone iso diamuk. Masa bojo ujug-ujug ngamuk wong liya. Aku ora pokoke dhuwit karep piye ra mungkin lho. Ngamuk kowe mergo dianggep bojo. Dianggep bojo kok tersinggung. Paham ya? Karena tidak mungkin bojo njaluk duit mbek wong liya, malah selingkuh to nek njaluk wong liya. Pira-pira bojo nyentak-nyentak kowe njaluk duit kowe, artinya nganggep kowe cek bojo. Ibu berpikir positif apa susah ae. Nek bojo ngamuk, piye to Pak ora tau kei duit. Cek apike dik, kowe aku wis suwering ra tau iso ngekeki cek mbok percaya cek iso ngekeki. Cek saleh kowe, kowe wis ngerti bolak-balik nek njaluk ra kasil lho, cek njaluk wae. Cek saleh kowe. Apik tenan kowe saleh tenan. Apa susah sih kita berpikir positif? Agama itu mengajarkan kita husnudzon. Malah ora.
Yo lah jaluk ora ngerti aku dhewe susah. Jajal ibu jem tak tang. Ya wis tak jaluk tanggaku. Jaluk wong lanang liya ora malah jantungan. Agama itu mengajarkan begitu. Lalu setan nak ngadepi tiang sing mudah syukur, rodiatam itu pengapesan kan. Ya cara ridho be Allah itu gampil. Ya kalau balik dengan ilmu hakikat. Nak cara syariat nglawan setan wae, tapi nak cara ilmu hakikat gampang. Jadi ilmu hakikat setan tu mindilu hadhihi dar. Iku koyo lak. Cara napa iwak koyo iwak napa? Sapu-sapu lho. Mindilu hadad dar. Setan mau koyo tisu. Koyo napa? Tisu. Jadi setan menguntungkan kita. Jadi dari ilmu hakikat binti itu hadid. Darung setan ya goblok. Dari ilmu hakikat setan ya apa? Setan itu bintone kan ini. Ketika dekne ngajakno permohonan, sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihi. Wala tajidu aktsarahum napa? Syakir. Gusti berhubung kula pun jenengan laknat. Bani Adam tak godha kok ngarep kok mburi kok kiwa kok tengen. Pokoke ngarep mburi kiwa tengen. Wis ngono tok ta nggih pun Gusti. Nyongkone karep mburi kiwa tengen wis sempurna. Jare pangeran ngandani Adam, setan bento. Mergo dhekne iku kok gawe tager kok ngarep mburi kiwa tengen. Padahal arah paling vital lu ngisor mek napa? Dhuwur. Dhuwur artine kita bertaut be Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Ngisor artine kita tawadhu, yaiku ngrasa di perasaan kemawul. Mulane pangeran mari Adam, setan bento. Setan bento. Mulane dekne ngenes nganti saiki dekne sadar bentone niku. Paham ya? Mulane Sayyidina Umar nate, Sayyidina Umar paling pinter ngadepi setan. Carane ngene, kodrate manusa ku diakoni. Misale ngeten. Wong rawong ayu kan syahwat, dia birahi. Saya rondo ayu syahwat, rawong ayu syahwat. Sahabat itu kan cara teori rawan zina. Ana sahabat takok, ya Amirul Mukminin, ketika saya melihat orang cantik itu kan sahabat. Apa cara jenengan tuh sahabat itu kita mohon sama Allah supaya dihilangkan? Apa biar begitu tetap napa? Sahabat. Jauh maruku wong goblok. Ya ben tetap sahabat. Sing haram kan zina, sahabat kan gak haram. Lah maksudnya sebuti ya Amirul Mukminin. Lah anak kira sahabat itu ora ditulis ganjaran ninggal zina. Ora iso wong misale ganjar sampean, orang ini orang baik karena tidak pernah zina sama kambing, sama ayam, sama kebo, sama nganti ditulis kita ganjaran gak zina mergo kita duwe sahabat. Lah mestinya cara ngadepi setan ngoten, misalnya kowe sahabat mbek wong wedok birahi. Kowe mestine ngomong ngene mbek setan. Setan untungnya aku sahabat, jadi sekali gak zina kan ganjaran. Karena tidak mungkin kita digajar pangeran mergo gak zina mbek pitik mbek kebo mergo ora ono sahabat. Artinya perangkat sahabat itu awal dari kita diganjar. Nah itu yang dimaksud ilmu hakikat setan mindilu hadadar. Justru karena kita sahabat sekali iso ngekang ganjar. Lah nek kira sahabat ora ditulis ganjaran, mosok kowe ditulis wong iki ora tau selingkuh mbek saka, ora tau selingkuh mbek tiang. Ndak bisa karena ra ono sahabat. Mane cara teng hikam ditulis nafsu kamati yatuka farfubiha. Sing nyampekno kowe ning pangeran yo nafsu. Mulane nafsu harus kamu kelola secara baik. Mergo lewat nafsu ini kita untuk ganjaran. Mulane tegere hikam diterangaken laula maya dinun nufus mata haqqaqa sairus sair. Umpama ora ana nafsu iku ora ketara, wong goleki pangeran ora ketara. Mulane setan itu gampang. Setan itu gampang kalah-kalahan. Kita nganggo napa inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kawulaku sing rasa kawulaku iku ora bakal kowe iso nguasai. Mergo dekne bertaut ambek dhuwur mbek ngisor. Ngene iku tawakale mbek Allah dhuwur, tawaduke nggih napa? Dhuwur. Iki penting kula aturaken. Mergo setan itu dia itu hanya berpikir nafsu itu digunakan untuk jebak. Malahnya cerita paling nyata Nabi Yusuf. Ini ngrungokno nggih can nom-nom ben bangga. Nabi Yusuf ku nabi. Nabi itu cara kok edah maksum, ora dosa. Tapi ada kejadian wajar di mana Nabi itu didesain kayak manusia biasa. Ana Joko ngganteng, ora tau ora rasane wong wedok. Sing sitok setengah baya di bojo impoten, sak omah. Potensi basaria selingkuh kan tinggi. Joko ya kepengin roh rasane wong wedok. Wong setengah baya ora kepengin roh rasane Joko kan
Sehingga saat satu rumah tentu terjadi walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariyah terjadi napa walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariyah Yusuf ya kepen ngrasakno Zulaikha, Zulaikha kepen ngrasakno Yusuf. Tapi justru lewat kepengen itu dan Nabi Yusuf bisa mengendalikan diri pas dijak lari, dia langsung diangkat jadi nabi. Modal Melayu jadi nabi, paham? Kadzalika linasrifa anhu su'an apa? Wal fahsya. Kowe tahajud setahun rong mesti iso dadi nabi. Tidak Melayu kok selingkuh, paham nggih? Iku sak pelayanan iso dadi napa? Nabi. Lho niki tenan iki. Bareng Nabi Yusuf berhasil menghindari sinten? Zulaikha. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Langsung untuk status innahu min ibadinal mukhlasin. Modal Melayu, modal apa? Modal Melayu. Artinya gara-gara punya nafsu dekne pengen ngrasakno Zulaikha, tapi dekne mengendalikan nafsunya bisa lari jadi nabi. Malah ketika Kanjeng Nabi sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi yauma la zilla illa zilluh. Iku ana sing modal wa rajulun da'adu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Ana wong sing sampeyan ning ora-ora masar untuk iyup-iyupan sing wong liya rantuk. Yaiku wong pitu. Termasuk wong sing tau dijak selingkuh terus muni ini ya modal gak gelem iso dadi wali. Kita tahajud 10 tahun mesti dadi wali. Tina gak gelem selingkuh pisan dadi wali. Modal karena apa? Punya nafsu. Justru karena punya nafsu saat mengendalikan langsung tong. Nah mulane setan nangis, anggere ana Bani Adam nangis. Kowe duwe nafsu iso tobat, kowe iso salah iso. Nah aku wis ora iso tobat. Lan kula nate cerita teng kaji niki setan wis entek ngamek oleh kepengin tobat ya pengiran. Nabi Ibrahim nate dipethuki gak sanggup. Nggih, Nabi Nuh mboten sanggup. Terakhir Nabi Musa sing sanggup ngajakno proposal tobatin apa? Setan. Mergo setan menes, ndekne ku keyak-keyak. Akhirnya diajakane pangeran, yo jare Allah kowe iso tobat. Syaratnya apa? Kowe kon sujud ning kuburane ada. Setan umat setan. Terus asjuduhu maitan wa qad la asjuduhu hayyan. Zaman urip ora geduga sujud, apa meneh saiki mati. Faham ini perlu kula aturaken. Jadi inna ibadi laisa laka alaihim napa sultan. Orang sing ngrasa kawula ngerasa kawula itu sekarang juga, detik ini juga. Jadi misalnya sampean ngerasa ibadah, wah muga aku sugih ngono iso sedekah. Keliru sampean. Nak sampean lagi melarat ra iso sedekah ora usah ngeluh ngono. Wong ganjaran kula jenengan ganjar kula melarat ibadah kula sakniki nggih sabar, ridho mek kodok kodare jeneng. Malah keliru kowe kepengen ganjaran sedekah, malah nyolong wae wong. Utawa dana negara proposal sawangane liwat kowe terus kowe sing sedekah, malah manipulasi kuwi jenenge. Ini perlu keluar aturaken tentang mriki sekarang itu ada fenomena itu tadi ya, setan itu menggoda kita lewat kasta-kasta yang kita ciptakan, lewat hukum-hukum modern yang kita ciptakan. Kita lupa bahwa hubungan kita dengan Allah itu langsung, nggak lewat ulama, nggak lewat wali, nggak lewat siapa-siapa. Hubungan kita dengan Allah itu langsung. Bahwa memang dipandu ulama, dipandu wali itu ya, tapi hubungan kita dengan Allah itu apa? Langsung. Sehingga saat kita ketemu wong minta-minta, ya khitabi Allah fa amma sa'ila fala tanhar. Sehingga ketika kita ketemu uang utang dan yang diutangi gue ya khitabe Allah nak pancen penting ya utangi. Kok saiki ya akeh wong utang gue kepentingan sing ora mendesak ya akeh wong melarat kok utangi gue modal. Padahal sing sugih dhewe ape modali proyek ya ora kel. Kula balik inna ibadi laisa laka alim napa sultan. Sebab itu ulama hakikat darani setan mindilu hadhihi dar. Mau dadi lap, dadi tisu. Nggih dadi lap dadi napa? Tisu. Iwau gara-gara Nabi Yusuf terbersit kepengen selingkuh mbek Zulaikha, kemudian dia sadar itu dari setan lari. Gara-gara lari dia diangkat jadi nabi. Ya sami kalian tiang pitu wau gara-gara dia diajak zina ndak mau, langsung dia jadi wali. Termasuk wong sing diyupi-yupi pangeran yaumala dzillah napa?
Terus wonten malih teng hadis sahih ben sampean tambah yakin mbek ajaran kula masalah ngadepi setan. Teng hadis sahih wonten tiyang sing terjebak dalam gua. Dia terjebak dalam apa? Gua. Tiga-tiganya tawassul bisolihil a'mal nggih. Niki teng hadis sahih bisolihil amal. Sing sitok nu modale gara-gara selingkuh ra sida niku tok. Dekne duwe misanan ayune ra karuan. Dirayu ora togi. Suatu saat si perawan sing wayu iku melarat kere, ra kelar mangan wong tuane lara, walhasil kere. Isane mangan aja tulung canom iku. Padahal canom iku golek ngenteni momen iku. Bolak-balik ape dituku ora gelem. Ditulung dijak selingkuh ya ora. Saking saleh cah wedok. Bareng wong tuane lara ndekne dhewe darurat walhasil butuh utang sekian dirham. Nggih sekian apa? Dirham. Ya ndekne pancen hidung belang. Iya gelem tapi syaratnya gelem. Jadi tak utangi. Jadi aku gelem tapi syaratnya kayak gitu. Saking darurat canom itu akhirnya gelem. Cawe itu gadis itu akhirnya mau. Iya. Nggih, iya. Kau demi nulung ibuke nulung awake dhewe. Niku teng hadis sahih lho, hadis sahih. Falam maqa'atu baina syu'abil arba kahali rajuli. Qultu fi nafsi. Terus cawe itu mau qolat ittaqillah. Jadi bareng pun posisi kayak orang yang mau kumpul suami istri. Falam maqa'atu baina syu'abihal arba. Gamane sekarek ngeblesno, ndekne dielingno sing wedok, ittaqil. Ndekne terus wedi pangeran tenanan. Melayu deh. Langsung diangkat dadi wali, modal melayu. Lho boten artinya setan kayak apa ngenes godho wis tok kono ape finish. Sekali batal iki diangkat dadi wali. Lah niku pas ndekne teng jero gua terjebak kan ngoten dongane. Ya Allah, jika saat itu saya lari dari selingkuh karena takut engkau, maka ringankan beban saya. Fan farojat furjatun, akhirnya diparingi kejem. Nah soleh kita kan soleh koyok tahajud, poso kan urung teruji soleh wong gelem. Nah wong gelem ke melayu mbok terusno iki kan urung teruji. Paham? Kayak kita ada korupsi, apa teruji nak kowe ana dhuwit sak kotak ra korupsi. Pemene duit gede, duit masjid kadang ke korupsi. Iku nunjukno bahwa teorinya ilmu tasawuf benar bahwa ngadepi setan itu gampang. Karena saat kamu bisa mengendalikan nafsu, itu ganjarannya double-double. Ya mau kayak canem mau gara-gara mpun siap zina, mpun karek nglakoni zina, dialah itu termasuk uang sing langsung fi dzillihi yauma la dzilla napa illa. Mohon terus kalau terusakan sing masalah sosial ya. Rabbukumul ladzi yusjilakumul fulka fil bahri litabtahu min fadli innahu kana bikum rahimah. Terus aktivitas setan sing godho kita niku kita dilatih bertauhid setiap saat, bahkan saat teng hukum-hukum sosial ekonomi biasa. Misalnya ngeten nih, Rabbukum utai pangeran sira kabeh. Pangeran nggih pangeran zat sing wajibil wujud. Senajan to kita numpak perahu, numpak kijang, kita numpak pesawat, kita yakin sing mari aku iso numpak pesawat itu Allah. Sing mari iso ngatur perahu mbek laute nggih napa? Allah. Sing iso ngatur iki kabeh Allah. Jadi Quran juga ngajarkan bahwa dalam masalah sosial ekonomi kita ijek eling Rabbukum bahwa semua ini faktor Rabbukum. Kula gadah contoh misalnya sampean numpak kijang, numpak pesawat. Itu kan kita diajari berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya Allah jenengan maha suci sing iso ngatur pesawat, ngatur mobil. Hanya gara-gara modal muni subhanalladzi sakhkhara lana hadza, tauhid jaga. Tauhid kita terjaga. Coba kalau sampean nggak baca doa itu, secara mental nggak baca doa itu, tauhid Anda tidak terjaga. Sampean ora rasane dadi wong kota utawa wong nasionalis, nembe krasa. Misalnya sampean wong teknis. Wah, wong Jepang hebat tenan, gawe mobil canggih ini, sesuai. Wong Islam buintu-buintu, numpak kijang kok abe ngenyek wong Islam. Mau kowe numpak pesawat, hebat tenan ya penemu pesawat. Sayang wong Islam rais. Ya memang kita ngaku yang menemukan pesawat orang Amerika, misalnya yang bikin kijang itu orang Jepang. Oke, kita kalah, kita sebagai pribadi kalah. Tapi daripada kowe ngelem wong Amerika, ngelem Jepang, apa susahnya ngelem pangeran. Iku sing gawe wong Jepang malah paham ya? Sing gawe wong Amerika. Mboten sampean kula latih bahwa untuk melawan setan, setan itu pinter cara godho sampean.
Dengan sampean eling nak pesawat sing gawe Amerika, mobil sing gawe wong Jepang, tingkat kontrak kamu dengan makhluk kan tinggi. Artinya interaksi hatine sampean kan ambek makhluk. Betapa hebatnya wong Jepang, betapa hebatnya wong Amerika. Akhirnya kue sering ngelem Amerika, ngelem Jepang. Sementara atim ketutup ora iso ngelem Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Mas? Tapi dengan kita muni Rabbukumul ladzi, si pangeran sing ngatur segara. Pangeran sing iso ngatur pesawat iso terbang. Karena teknologi itu hanya 0,% dari unsur naiknya pesawat itu. Kalau buat 0 sekian persen dia, wong teknologi itu mau koyok dakon. Koyok nopo? Dakon. Pangeran tetap penyuplai terbesar. Misalnya pangeran ketemu ambek penemu sing pesawat. Aku canggih, periksa gawe pesawat. Sing mbok gawe ku apa? Ya wesi tak rangkai wesine sapa? Misalnya pangeran takon. Wesiku. Ya tapi aku sing iso ngrangkai, ora aku takok wesine sapa sih wong ngrangkene sih. Ya wes cara pangeran, ya wes iku. Lha tapi sing ngrangke aku nganggo tangane sapa? Tangan gue sing gawe tanganmu aku. Terus mbok terbangno ning ndi? Ning udara. Ya udaraku dari pangeran. Artinya kalaupun manusia hebat itu hanya 0, sekian. Sumbangannya dia pada pesawat iso terbang hanya 0, iku buat tenan mbok ora. Nah anak pangeran di final utekem lho sing gawe ya aku pisan. Artinya nggih, doa subhanallah di sakhkhara itu tidak main-main. Doa ini mengawal tauhid kita. Paham nggih? Mengawal tauhid kita. Begitu juga perasaan Rabbukum walladzi yusilakumul fulka itu yang ngawal tauhid kita. Ora kok rutinitas waca-waca niku. Nah, kula malah jarang maca, tapi hati saya membaca. Itu juga bisa melawan setan. Ini balik ayat ini ditulis sausé bakas setan. Termasuk untuk melawan setan saat hati kita bertaut total secara tauhid. Ada yang kowe bertaut mbek makhluk, setan duwe ruang. Setan gadah napa? Akhirnya mau numpak kijang. Gaweane wong Jepang pinter-pinter, wong Indonesia buwento-bintu. Pamane wong Islam ora tau ana sing ditemukan. Wah, akhirnya dosa tok, dosa grem. Dekne tetep ra dadi wong Jepang, dia dosa gremang. Benike alamnya dadi niki apa nggih pesen kula pokoke nganggep setan itu biasa mawon. Nggih biasa. Artinya biasa mboten usah berlebihan kayak cerita-cerita tentang syariat godane setan ngene mboten usah. Kita pakai tauhid saja. Nggih pakai napa? Tauhid. Misalnya kita bojo judes, ora usah nyesal ya Allah Gusti di bojo judes kula dosane apa ya ora usah. Nggih biasa mawon. Nek iso guyu tok ya kelainan. Wong kok ora iso judes. Tapi nak judes terus ora iso guyu kelainan. Mosok sarap jenis napa? Judes tok. Nggih pancen ngoten. Syahidaku annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi semua kejadian ini kita tinggal bersaksi saja kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir. Gampang, pokoknya delok ngadepi setan itu gampang, mau ngandel kula gampang. Asal kita perasaan abdiyah, perasaan ngerasa ubudiyah, ngerasa kawulane sinten Gusti Allah. Ada sampeyan transaksi mbek makhluk, setan masuk. Misalnya ngoten ndek bojo judes atau di tangga jahat, salahku apa kok ndek nabi aku gedeng. Padahal dhisik tau tak rumat ngene-ngene. Kowe kontrak mbek makhluk. Coba kalau kamu kontrak mbek Allah. Allah gawe tanggaku saiki ra seneng aku. Allah gawe bojoku saiki ra seneng aku. Mesti ana hikmah. Mesti pikiran pertama iku nek muni Allah mesti ana hikmah. Akhirnya transaksi mbek Allah, ya Allah. Kok bojo kula judes kaya ngene apa? Nak saene jenengan tambani nggih tambani, nak saene ilang nggih kersane apa? Hilang. Tapi kan setan tidak punya ruang. Yang penting setan kemudian tidak punya apa? Ruang. Mergo kowe ibadi kontrak ambek sinten? Allah. Lah setan paling susah ngadepi wong sing setiap ana kejadian kontrak ambek Allah. Sebab itu ajaran Islam alladzina idza asobatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu tidak harus kematian. Setiap ada masalah dia bilang inna lillahi kabeh wa Allah. Iku setan paling nyoro. Tahu Kanjeng Nabi uplike kabundut, uplike mati uplike. Kan Kanjeng Nabi muni inna lillahi wa inna ilaihi. Terus Aisyah protes, innaha narun ya Rasul. Iku trimo uplik, innaha misbahun. Terus kullama asa al mukmin bahwa musi biasa. Kulo tak latih tenan tauhid. Ya makanya teng mriki bar cipta setan diwarai. Secara hukum ekonomi kita butuh laut, tapi tetap keyakinan kita Rabbukum alladzi yusjilakumul fulk. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Al-Haddad itu masyhur
Orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar misalnya. Pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar? Enggak pernah. Oh lereni, matinya atas ya berarti. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak? Enggak pernah. Lereni, berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad enggak suka seperti itu. Koyok seradi dosa wae ya guyu. Ini dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu enggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik mazhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Thalibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini mukhtasar dari Muharrar. Itu beliau juga sering ngeritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Thalibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al-asoh kada, wal asoh kada. Tapi ya tadi kama tadinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajut Thalibin itu digubah oleh Zakaria Al-Ansori, namanya Manhajut Tullab. Itu ya akal-akalan toh. Minhaj sama Thalibin. Yang satu pakai masdar minhaj, yang satu pakai jamak mudzakkar salim Thalibin. Terus dirubah Zakaria Al-Ansori jadi Manhajut Tullab. Itu kan akal-akalan toh. Thalibin kalau dijamakkan taksir kan memang Tullab. Thalib kan boleh Tullab, boleh Thalibin. Dibully sama Zakaria Al-Ansori, wa takfiri bidzalik aula min takfiril asli kada wa kada. Zakaria Al-Ansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang ngelawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi bully juga, berhubung nggak ada ya aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibawayh, presidennya ilmu nahwu. Tapi Imam Ibnu Malik ya biasa bully. Kada kakhiltanihi wattisolan akhtaru ghairi ikhtaro infisolan. Ya biasa saja beliau. Padahal maksudnya ghairi itu Imam Sibawayh. Biasa beliau bilang wa'autu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafidin laziman qad ju'ila walisa inti laziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau marartu bihi wa bi zaidin, tapi cara orang lain marartu bihi wa zaidin ya boleh. Wa'autu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafidin laziman qad ju'ila, berarti marartu bihi wa bi zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh marartu bihi wa zaidin, tidak usah mengulang al-jar huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu. Jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini. Itu pasti karena ta'anut itu tadi. Kita wis di pendapat kok kalah kan izin. Terus noes. Sawur-awuran sidik. Lah nanti musokhai bendarani bijak muni mauquf. Aslinya campur raiso nih. Wes apal ya. Karena saya jadi musokhai berkali-kali. Jadi saya tak bingung muni mauquf. Dan ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sama tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang menang. Mengkoloni udang mriki pun mboten pati ikhlas gara-gara sesuk kalau teng Sedan gara-gara jual nama Gus Kausar. Sekolah nu pengapesan pernah sepuh. Apalagi kemarin ya sering lah saya ketemu beliau di Mbah Jamil. Kalau di sana menang saya karena saya Syekh Bet. Pernah callnya Mbah Hamid, mertua beliau yang isi saya. Beliau mustame'. Ini takdir karma tadi. Itu bisa diviralkan. Gus Bak ngaji Ihya sama Gus Kausar. Itu nggak tahu saya itu musibah apa rahmat. Nggak apa-apa lah. Saya mati betul, saya mati. Santai mawon. Ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin, ya selain masalah usuluddin dan hal-hal yang mujma'aleh atau mutafaq alaih dalam fikih itu memang potensinya tidak. Asal yang gugat orang alim loh ya. Jangan sekedar dosen ora iso ngaji aduh. Setiap dosen tertentu ora iso ngaji. Oh iku ora istihad iku ngawur ini. Istihad itu harus orang alim. Alim itu hafal Quran, hafal ribuan hadis, hafal kutubus sittah. Terus khatam Ihya. Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir.
Komen khataman ya. Ini khataman namanya Bu. Wah itu jelas. Lo ora percaya tak tes. Ayo ini khataman apa khatam? Gua langsung khataman. Ayo. Tes betul. Saya sinau Ihya itu pernah ngaji sama Mbah Mun, pernah tak manani pakai pikiran saya sendiri. Terus tak ulang lagi tak manani pakai pikirannya Said Zabidi kitab Ithaf. Dan kita punya sanad dengan Ithaf itu dekat sekali. Ya sama, saya jenengan sama. Karena misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, Ki Mahfud, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan. Abdul Manan yang mbahnya Mbah Mahfud itu mulazim sama Said Zabidi, Sohibul Ithaf. Namanya Said Murtado Az-Zabidi. Jadi sanad kita dengan beliau itu dekat sekali. Ya itu saja misalnya. Ya sama lah sanad saya Peloso Lirboyo kan sama. Sebagian tetap lewat Basim. Biasanya nak sanad jalan pintas lewat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi ku ijazah amah. Sebetulnya keren sanad-sanad mulazamah yang ngaji min awali hatta akhiri. Kalau ketemu beliau kan musim haji, ajas tukum qabilna. Repot. Ya itu ya bagus lah untuk ijazah. Tapi terus ngaji kitab opo. Kadang memalukan gini, misalnya di pondok ngaji mbek Ustadz Iqbal Jurumiyah, Imriti sama Ustadz Nasor Imriti. Bareng kenal Syekh Yasin bin Isa, mosok Jurumiyah ngaji mbek Syekh Yasin, nek sakake Syekh Yasin. Sanatem Jurumiyah konti, kok Syekh Yasin? Kebayang enggak Syekh Yasin maca Jurumiyah? Mergo apa ngaku muni sanate ning ndi? Ning Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal saiki alumni pondok ngojek. Sing murid dadi kiai, yang muridnya jadi kiai kan izin nak sanate itu Ustadz Iqbal karena jadi Ustadz zaman di pondok pulang sudah ada jadi. Menurut saya itu keangkuhan harus kita sebut. Saya dulu ngajinya sama Ustadz Iqbal, meskipun sekarang sudah ada Ustadz tapi ngajinya sama Ustadz Iqbal. Karena langsung bilang saya Yasin. Yang percaya siapa? Kebayang nggak saya Yasin ngorek Jurumiyah? Nggak kebayang nggak saya Yasin? Sesuai kamu ijazah mabadik fikih juga sama saya Yasin. Sesuai primbon juga sama saya. Boy orang itu punya akhlak sidik. Bukan qabilna gak ngerti ijazah apa. Ijazah apa ya? Iya, pokoknya acaranya ruame ngono tok kenangan. Dikaimangan ngono tok kenangane. Itu lebih buruk lagi. Nah ini bukan gojlok, ini ngamuk. Jadi ini asli. Kalau gojlok masih baik. Jadi saya ingin sekali sanad itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali hatta akhiri. Saya punya kitab karangannya Syekh Mahfud. Sanad beliau. Al-Mustafid lima alam nal asanid. Itu kalau cerita ketika ngaji sama Syekh Mbah Soleh Darat. Hador tu indahu tafsirul jalalain marroten. Itu min awali hatta akhirihi. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Abi Bakar Sato. Hador tu indahu al-Bukhari min awali hatta akhirihi. Terus wafatani babu kada wa kada. Yang enggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini. Termasuk sama mbah-mbahnya Habib Anis. Namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena sanad kita pasti ketemu semua di Sayyid Zaini Dahlan. Jadi yang Solo Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali. Yang punya simtut Duror. Ali ini bin Muhammad ya bin Husain. Nah, itu juga mufti Syafi'iyah. Jadi insya Allah sanad seluruh Indonesia itu sama, termasuk sebetulnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan terus man ba'dahu ini tidak ngaji. Man ba'dahu setelah siapa itu? Mbah Dahlan tidak ngaji. Sebenarnya sanadnya sama. Dulu Mbah Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbah Hasyim. Yang Mbah Hasyim lebih mulazamah ke Syekh Mahfud. Sing Mbah Dahlan lebih mulazamah ke Syekh Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau terlalu modern, beliau berafiliasi ke gerakan Muhammad Abduh. Jadi agak-agak sudah tahu gerakan Ikhwan. Sehingga Mbah Dahlan pulang ke Indonesia dengan gaya reformis yang Mbah Hasyim tetap mengikuti tradisi salaf karena beliau lebih terbentuk oleh Syekh siapa? Mahfud. Kita tahu Syekh Mahfud itu dan itu beliau nggak pernah ngajar kitab besar, nggak pernah ngajar Ihya atau kitab-kitab besar. Beliau mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Jadi kalau muridnya nggak sanggup muhafadzah, nggak mau ngaji beliau. Makanya kita ini wajib menghafalkan, itu sebenarnya ya korban dari tadi. Jadi muhafadzah itu bagian dari itu. Tapi ini korban baik, tentu korban baik.
Cuma kritik saya pada pondok-pondok, itu muhafadzah sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas. Dulu itu enggak, muhafadzah itu syarat menjadi orang alim. Sekarang enggak alim pun yang penting muhafadzah. Akhirnya banyak yang hafalannya alfiyah hafal tapi ora paham alfiyah, sing paham ora hafal. Karena biasanya wong paham itu kan banyak analisis. Nah, saya termasuk yang bejo ya paham ya hafal. Ini syukur. Tapi saya harus lebih syukur Gus Kausar. Karena tadi wis paham apa yang ngaji abe aku. Jadi ini masih kalah saya. Saksinya banyak lagi pas ngaji. Dulu Gus Kausar pas di dalamnya bangun bilang saya gini, Gus kalau pengen ngaji panjenengan, saksine mau sitok. Iki pas aku ngaji dene saksine wae. Jadi untung beliau di bangsa. Tapi tidak apa-apa, saya ikhlaskan itu bahasa saya aman. Ilmu itu harus dikritik. Sehingga dulu ulama itu biasa tadi. Saya contohkan dari Alfiyah ya, karena yang identik dengan Mbah Jazuli. Ibnu Malik itu muridnya Imam Sakhawi. Beliau ahli qiraah asab. Imam Sakhawi itu muridnya Imam Syatibi. Kita tahu Imam Syatibi terkenal sekali dalam dunia sab'ah. Kan Nawawi fil fikhi kira-kira. Karena yang bisa menerjemahkan sab'ah populer itu Imam siapa? Syatibi. Yang punya karangan Khirzul Amani. Saya pernah belajar kitabnya Hatam. Sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh qiraah sab'ah. Sehingga kalau beliau mengatakan fin nazmi wan nasri sahihi musbata. Teori saya itu bisa dibuktikan baik dalam syair, maksudnya nazam di situ adalah syair, wan nasri sahih. Nasri sahih artinya qiraatu Abi Amrin. Karena qiraatu Ibnu Amrin itu mengatakan wattaquwa alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Kalau dibaca wal arhami artinya ada maktuf pada maktuf alih dhamir majrur min ghairi i'adatil jari, yaitu wal arhami diatafkan pada bihi tanpa mengulang huruf jar. Tapi jumhur tentu lebih keren karena jumhur ngikuti qiraah masyhurah wattaqwa alladzi tasaaluna bi wal arhama. Jadi jumhur memang bacanya wal arhama diatafkan ke Allah, bukan diatafkan ke bihi. Ketika Ibnu Malik mengatakan fin nazmi, saya tuh nggak pernah terencana mau ngomong ini gara-gara ini mau bully Gus Kausar ini tadi. Maksudnya mau bully tadi dulu guru-guru kita pindah pondok ke Peloso karena kepengen alfiyahnya Mbah Jazuli. Itu harus terjadi lagi era cucu-cucunya, jangan sebaliknya. Ya siap demo ya. Gak wani nak santri Peloso pasti. Walat. Nah ini ngeritik yang membangun. Jadi Ibnu Malik karena cucu murid sama Imam Syatibi itu dia ahli qiraah sab'ah. Sehingga bacaan-bacaan di sab'ah itu yang menjadi dalil beliau ketika punya rumus nahwu. Termasuk beliau meyakini bahwa seperti itu ada, yaitu fin nazmi wan nasris sahih. Maksudnya nasrah itu qiraatu Abi Amrin atau ba'dul qurra as-sab'ah membaca apa? Wattaqwa alladzi tasaaluna bihi wal arhami, bukan wal arhama dalam qiraah itu. Sehingga sebetulnya kalau bicara sanad itu tidak ada ilmu yang asing. Ya tadi karena bapak saya hafid, bapak saya ini teman abahnya ini. Bapak saya dulu akrab sama Gus Mek, Gus Dah. Beberapa kali putranya Gus Dah lahir itu yang semaan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran. Makanya saya ketiban barokah beliau, saya juga ngapalkan Quran mulai kecil. Terus saya sambil ngaji di sarang, jadi saya termasuk wong bejo. Jadi ngaji fikihnya di sarang, terus saya punya tradisi keluarga Quran karena buyut-buyut saya dari ibu itu semuanya keluarga Quran. Yang dari bapak itu keluarga ahli tirakat. Jadi cara kalau daftar wali insya Allah cepet. Karena mbah saya dari bapak itu tidak pernah keluar dari kamar. Jadi kayaknya cepet lah kira-kira gitu. Gampang lah. Iya, jadi saya ini daftar wali ya gampang, daftar ulama ya gampang. Kalau daftar orang goblok tidak daftar sudah jadi. Itu lebih gampang lagi gitu. Lebih gampang lagi. Itu adalah murid Sayyid Abi Bakar Syato. Abi Bakar Syato itu kalau Jawa itu kira-kira ruju lah. Itu yang barep namanya Umar Syato. Sayyid Umar Syato itu yang gurunya mbahnya Mbah Mun. Mbah kandungnya Mbah Mun dari ibunya namanya Ahmad bin Syuaib. Itu dulu mondok di Mekah muridnya Sayyid Umar Syato. Memang saya kalau di Lasem terkenal Bani Umar. Jadi buyut saya itu yang partai Bani Umar. Sama dengan Kiai Hamid Pasuruan. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Nah, Yai Umar itu dapat Mbah Maimunah ini. Mbak Yunya Abah Dowi. Tapi ini karena urusan ilmu ya kadang Mbah juga harus dilawan.
Karena dalam ilmu itu semuanya fair. Kita tahu semua Jam'ul Jawami' itu dikarang oleh bapak dan anak. Ya biasa saja kalau Imam Taqiyuddin Az-Subki ya dikritik biasa, mengkritik ya biasa, normal saja. Karena ilmu itu siapa saja boleh gugat, tapi tetap ma'al adab. Karena kalau ilmu nggak dikontrol itu bahaya betul. Wajah-wajah gini kan nggak wajah Nabi kan? Nggak akan. Nabi nggak akan karena sudah ditutup, wajah wali juga jauh. Jadi kemungkinannya itu wajah muta'annitun sing mempersulit situasi. Tapi tidak usah tersinggung karena ini fakta biasa saja. Biasa. Saya punya pengalaman Basul Masail itu banyak dan berakhir dengan rata-rata mauquf. Orang berengkel itu macam-macam. Kalau orang Madura karena hamiyahnya. Dan itu bagus. Wong ndak hamiyah al-jahiliyah. Saya punya sekian contoh perdebatan, mungkin bisa ditiru dalam Basul Masail. Dan saya ceritakan di sini itu nggak tanggung-tanggung. Logika yang dibangun Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di atas muharrir, di atas musoheh. Tapi langsung Allah Subhanahu itu kalau sampean bantah neraka selawas-lawas. Yaitu masyhur dalam kitab Khilyatil Auliya dan beberapa kitab diceritakan kalau di Khilyatil Auliya itu ikut tarjamahnya Ka'bul Ahbar atau Wahab bin Munabbih. Kita tahu kitab Khilya itu indukannya kitab Ihya fi Manaqibil Akhyar. Jadi Ihya itu nginduk sekian kitab, kalau Fitasawuf nginduk Kutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Kalau fi Manaqibil Akhyar nginduk kitab Khilyatul Auliya karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dan kitab itu memang harus nginduk supaya muttabi bukan mubtadi. Makanya saya senang kayak Gus. Tadi Kausar bilang Abasa baca begini, memang harus begitu. Kalau dia baca sendiri saya tidak percaya. Dia harus ngomong gitu. Kalau tidak saya tidak percaya. Dan bagus begitu. Termasuk yang saya kenang tadi beliau baca Taqihi Al-Harro. Al-Harro saking panas. Karena keyakinan saya memang Al-Harro itu mansubun binas il-khofit. Anil khari terus hanya dibuang. Tahu-tahu jadi nasab. Itu juga kasus sebetulnya itu. Ya pantas saya. Agak lah. Ya lumayan lah. Itu sudah bagus. Begini. Suatu saat Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel. Mau dimatikan. Nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa? Saya Israel. Mau apa? Nyambut nyawa Anda. Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini enggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel kamu pasti salah. Ya mungkin saja karena enggak pernah ngaji di pelosok. Malaikat Israel enggak pernah ngaji di pelosok. Jadi mungkin salah. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel. Jadi malaikat itu ya boleh bingung. Ya sebenarnya banyak malaikat bingung. Tidak manusia atau malaikat bingung juga banyak. Akhirnya Israel datang. Matur teng Allah, ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini. Kata Allah, bilang saja begini. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ketemu sing dikasih gak siap. Itu logika apa? Ini gue Basul Masail bisa. Akhirnya Israel bilang, kata Allah begini logikanya. Takbirnya begini kalau dalam Basul Masalah itu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih enggak seneng kalau ketemu yang dikasih. Kalau enggak mau mati artinya enggak siap ketemu yang dikasih. Oh iya siap. Putus Basul Masail selesai. Bisa dijual itu hasilnya nanti karena sudah putus. Jadi memang Basul Masail itu penting. Saya tuh punya kitab banyak termasuk kitab-kitab munaqasyah. Yang dikarang ini karena temanya Imam Ghazali. Saya punya banyak kitab Imam Ghazali. Dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak Mustasfa, terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Ghazali yang ndekne ngamuk. Karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus. Namanya Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu memang beliau ngarang pas posisi marah. Orang bully Ihya, orang menyakiti Ihya, orang nggak suka. Terus beliau menjawab itu. Ya hater lah kira-kira gitu. Ini gaul ini bahasa ini gaul. Saya itu sebenarnya ya itu tadi. Kalau saya boleh milih takdir, saya nggak senang beliau menjadi bahasa ya.
Karena kalau neng jazil kan asli, nggak apa-apa saat azim. Ini kan iya iya Babi lah. iya ari itu jadi tapi ya nggak apa-apa itu takdir sudah. Karena dikatakan ari itu min haitsu hukmud dunya. Tapi min haitsu hukmil lauhil mahfuz sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah nggak apa-apa lah. Ini juga kawak sudah ditulis di lauh mahfuz. Yang ngaji Gus Dah di Lasem, yang untung dia. Yang panen kita. Iya, jadi sebenarnya yang ngaji sama Badawi itu Mbah Dah, Gus Dah itu. Tapi Gus Dah gak jadi mantu Badawi, yang panen ini dapat cucunya Badawi. Ini keajaiban. Nggak ikut ngaji, dapat panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Allah itu maha saatir rahmah. Jadi yang amal bahnya cucunya Iya. kebagian. Katut kamat. Sehingga kalau Gus Kausar gak pinter alfiah itu tak bully betul. Dulu Mbah Jazuli terkenal dengan alfiahnya. Saya sering diceritain Mbah Mun, Mbah Khim pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbah Mun. Gara-gara kesemsem alfiahnya Gus Ali. Gus Ali itu bandar. Itu akhirnya Mbah Khim minta pindah ke Peloso karena ingin alfiahnya Mbah Jazuli. Akhirnya Mbah Khim yang pamannya Mbah Mun yang Kiai Pondok Mus itu mondoknya di Peloso. Gara-gara kesemsem alfiahnya Kiai Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiah di Peloso berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Jadi dulu daya tarik alfiahnya Mbah Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah Peloso. Jangan sampai anakku mondok Gus Kausar pindah. Ini nanti bahaya itu. Saya sering ketemu beliau di Lasem, jadi saya akrab sekali karena beberapa kali. Kemarin Mbah Jamil juga di rumah saya, baru kemarin tilek haji. Mertuanya ini, mertua juga buyut saya, mbah saya. Kita teruskan menyangkut teori L. Saya sering guyon di mana-mana dan ini nyata. Dulu itu pernah seorang ulama meragukan, jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi. Buktinya kalau bikin kue itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi. Pertanyaannya secara fikih, kalau cengkeh itu pewangi, berarti orang rokok pas ikhram itu bayar dam. Karena pakai apa? Pewangi. Oke, itu hampir putus. Tapi ada yang nyoal, ya kayak jenengan-jenengan Fasul Masail itu. Berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena itu pewangi. Kan, gitu. Jadi silahkan imamnya ya rokokan, makmumnya. Wah ini kan at-tatayyub yaumal Jum'ah. Wah itu bisa celaka. Gitu. Barokahnya penggugat itu, fatwa itu di-cancel. Udah usah. Batal. Kacau semua. Artinya debat itu penting. Debat itu penting. Karena orang akan tahu. Makanya Alfiyah dari awal sudah memaklumatkan fa'iqatan Alfiyah tabnimuti. Karena ilmu itu setelah digugat. Itu kelihatan salahnya. Yang paling masyhur dalam usul fikih misalnya. Ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri Al-Falah. Apalagi ini katanya peserta Fasul Masail. Nara fahmi kebuangetan. Samaan gak usah tersinggung biasa saja. Ini kan ranah ilmu. Ya anak mbak boleh, wong itu oleh tersinggung, wong lanang ra oleh. Biasa wong itu tersinggung, wong lanang kebablasan. Notabene dalam usul fikih atau dalam hukum fikih itu kan hukum yang wajib, haram, mubah dan sebagainya. Itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Padahal mubah itu terkenal sekali, tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram. Misalnya tidur itu mubah, padahal pas tidur tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak demenan, tidak macam-macam. Berarti tidur itu mubah apa tarkul haram? Tarkul haram wajib apa mubah? Wajib. Berarti turu? Waduh. Potongan-potongan ini untuk ijazah rusak. Hati jaya gambar. Di situ jelas, sampean kalau nggak percaya cari di Lubul Usul itu. Alasannya Al-Ka'biyah itmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Sama siapa takbirnya? Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan pasti banyak keharaman yang Anda tinggalkan. Fa yatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadha. Orang diam artinya enggak bunuh orang. Orang tidur artinya enggak ngrasani orang. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah wal mubah min haitsu dzatuh ditambahi min haitsu dzatuh. Karena kalau min haitsu atharul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram.
Itu barokahnya gugatan. Akhirnya wal mubah min haitsudzatu. Ya umumnya mas saya sarang baca min haitsudzatu karena masih ngikuti kaul asoh. Kalau haitsu wajib butuh pada jumlah. Tapi kalau ada yang baca min haitsudzati anggap ae wong pinter. Mergo roh kaule nak haitsu le mudhof ning mufrad ya anggap ae wong pinter. Utawa pancen ra iso. Ya, tahu ketepaan ya, tapi tidak tahu saya. Jadi ini santai-santai saja, sampean dendam ya boleh karena saya gojlok. Tapi saya berhak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama sampean gak matur nuwun kebablasan. Padahal saya sesuai harus ngaji di Sedan. Nah kembali ke Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato ini punya murid namanya Ahmad bin Syu'aib. Yang akhirnya Mbak Ahmad ini punya putri namanya Mahmudah, terus punya putra Mbah Mun. Mbak Ahmad Syu'aib ini punya cucu namanya Hamzah Sato yang besok saya ngaji. Jadi biasanya ngaji di Sedan itu hanya dua. Yang khataman Quran saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Mulai dulu ya zaman bapak sama Mbah Mun, sekarang saya sama Mbah Mun. Sudah ada mungkin 14 tahun saya barengi Mbah Mun.